Kita banyak menyembah hadiratnya. Haleluya. Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Yang sedang lemah minta kekuatan Tuhan. Yang sedang sakit minta kesembuhan dari Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga sekarang. Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Reign on us. Angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Jamah hidup kami. Rain down. Rain on Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Yes, Lord. Rain down. Rain on us. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Siapa rindukan mujizat, katakan curahkanlah kuasa-Mu yang semakin disembuhkan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. In this place, in this place. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Semua katakan dengan iman. Mujizat terjadi sekarang ini. Hadirat-Mu yang membuat kami mengalami kesembuhan. Hadirat-Mu yang membuat kami mengalami pemulihan. Hadirat-Mu yang membuat kami mengalami kelegaan. Malam hari ini bukan malam yang biasa, tetapi malam yang spesial. Karena Engkau hadir menjamah dan melawat kami. Bapa di surga, speak to us. Berbicaralah buat kami. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak bisa tanpa pengurapan-Mu. Biar Engkau yang berbicara buat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami berjanji segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. You may be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan. Thank you Marcella. Oke, baik. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya nggak tahu apakah multimedia bisa tampilkan PowerPoint-nya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa
secara penanggalan Jewish atau Yahudi, kita sedang masuk di dalam tahun P Alef. Ya, P Alef artinya adalah tahun di mana kita akan melihat karyanya Tuhan digenapi di dalam hidup kita jika kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ada bro? Ya, PowerPoint yang tadi pagi boleh ditampilkan. PAL, oke? Ya, terima kasih. Mari kita baca terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Matius pasal 6 ayat 33. Ya, Marcelo, can you call Tante Lia first so that they can? Okay. Matius pasal 6 ayat 33. Yuk kita baca kitab kita bersama-sama. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Belum? Belum ketemu? Oke. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari ini, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kita ulangi lagi ya, belum kompak semua, belum baca semua, ada di screen, ada di TV. Yuk kita baca sama-sama ayat 33. Ya, baik, thank you. Bro, kita baca ayatnya dulu ya. Ya, jemaat sudah siap mau baca sama-sama. Baik. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang hari-hari ini memasuki tahun baru secara kalender Yahudi yang terjadi hari Jumat kemarin. Banyak prediksi-prediksi yang mengatakan dan memberikan ketakutan kepada kita. Ada yang berbicara bahwa ini masuk musim winter, maka coronavirusnya akan nambah lagi, karena virusnya akan menjadi gemuk saat musim dingin. Ada yang berkata bahwa nanti election tidak akan berjalan dengan baik, akan banyak demo. Oke, baik, saya diam dulu. Semuanya tenang. Baik, saya tunggu ya sampai semuanya settle dulu, tenang, duduk mendengarkan firman Tuhan. Karena maaf, minta maaf. Saya tadi ngomong di ibadah 1 dan minta maaf. Saya ini pengkhotbah paling bingung kalau saya khotbah ada juga yang khotbah. Karena bingung saya. Jadi kita semua settle, yuk duduk, diam mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Oke, sudah semua? Sit down semua, oke? Boleh saya khotbah lanjut? Boleh, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah prediksi-prediksi yang mungkin menakutkan, mungkin yang membuat kita kadang ya ketakutan, membuat kita kadang khawatir dan sebagainya. Satu hal yang kita mengerti, asalkan kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai umat yang mencari dan mengutamakan Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, memasuki tahun P Alef atau tahun 5781 secara Yahudi, apa yang harus kita kerjakan? Apa kehendak Tuhan? Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya sangat yakin kalau kita mengerti hatinya Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita mengerti detak jantungnya Tuhan, kerusuhan mungkin boleh diprediksikan, coronavirus mungkin berlama lagi, atau kegoncangan ekonomi apapun boleh terjadi. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, percayalah bahwa perlindungan, berkat, kasih karunia, kemurahannya Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu kita nggak boleh miss kairosnya Tuhan. Kita nggak boleh miss kronosnya Tuhan. Itu artinya miss kehendaknya Tuhan. Kita harus mengerti, saudara. Jadi, saudara mungkin bertanya begini, Pak, kenapa kok harus ikut kalendernya orang Yahudi?
Kan kita hidup di Amerika, kan kita orang Indonesia. Kenapa harus pakai Alef, harus pakai Ibrani? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai sekarang, Tuhan itu bergerak, bekerja terlalu banyak. Secara mencatat itu mengikut kalendernya orang Israel. Oleh sebab itu, kita tidak menganggap hal ini hal yang sepele atau biasa. Karena dari tahun ke tahun, dari perjanjian lama, perjanjian, saya tahu Tuhan itu maha kuasa. Saya tahu Tuhan itu maha dahsyat. Dia Tuhan bagi segala bangsa. Tetapi sejarah mencatat, banyak kali Tuhan bergerak itu sesuai dengan kalendernya orang Israel atau orang Yahudi. Sehingga hamba-hamba Tuhan mulai belajar. Ini ada agenda baru. Israel masuk tahun baru, Yahudi masuk tahun baru. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita mengerti? Saudara, waktu kita mengerti kehendak Tuhan memasuki tahun baru dan percaya seperti orang Chinese. Setiap tahun ada tahunnya, ya. Ada tahun tikus, tahun apa ini sekarang? Saya lupa saya. Tikus ya, atau tahun babi, ada tahun apa? Kita harus mengerti, orang Yahudi juga tahun ini masuk tahunnya P Alef. Apa artinya P Alef? Gitu saudara. Yo, next. Ya bro, thank you multimedia. Mari kita belajar mengerti apa artinya P Alef. Apa artinya? Next, thank you, haleluya. Sejak 18 September, which is 2 hari yang lalu, kita masuk kalender orang Ibrani, yaitu tahun P Alef 5781. Next, lanjut. Sejak 29 September 2019, kita masuk dekade namanya P, artinya mulut. Di mana secara profetik Tuhan berbicara pada umatnya melalui mulutnya. Tuhan akan sangat perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Ucapan berkat adalah ucapan kehidupan. Kebenaran, kuasa, deklarasi yang kita ucapkan itu benar-benar berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Katakan amin. Jadi waktu kita berkata-kata, waktu kita berucap, waktu kita mengatakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa perkataan orang benar itu berkuasa. Lanjut Bro Wendy, lanjut. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 54. Tuhan Allah telah memberikan apa? Kepadaku lidah seorang apa? Murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nggak kompak, baca sama-sama. 2, 3. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti apa? Seorang murid. Jadi seorang murid Kristus, kata-katanya itu membangun, kata-katanya itu meneduhkan, ucapannya itu membawa kesejukan. Begitu kita ketemu dengan orang yang susah, kalau kita menjadi murid Kristus, orang yang susah dihiburkan. Orang Jakarta kalau dia ngomong, dia tuh adem gitu rasanya. Orang Surabaya kok adem, dingin lah, saya bingung ya. Iya, antara adem versi Jakarta sama adem versi Surabaya beda, saudara. Kalau versi Jakarta adem tuh sejuk. Ya, kalau versi Surabaya adem itu kademen, kedinginan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau sebagai murid Kristus, hari-hari ini kita harus menjaga mulut kita. Yang setuju katakan amin. Perkataan kita harus kita jaga. Apa yang keluar dari mulut kita harus kita jaga. Kenapa? Karena hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, mengatakannya dengan iman, dengan percaya, maka jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Wow. Oleh sebab itu yang pertama, saya garis bawahi poin yang pertama, mari kita selalu memperkatakan kata-kata positif, kata-kata berkat, dan kata-kata yang membangun. Waktu kita menghadapi masalah-masalah sulit, jangan sampai kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita. Oh mati aku. Dikit-dikit, oh mati aku. Wah dikit-dikit, mati aku. Gitu ya. Saya pernah lihat, ya, ada seorang ibu bapak marah besar kepada anaknya, setan itu.
Orang yang dimarahin anaknya lihat, anaknya setan. Lah bapak siapa? Lah ibu siapa? Tadi pakai bayi setan, susah. Jadi kata-kata kita ini harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sering dengar gosip? Kok sepi? Siapa yang suka gosip? Nah, siapa yang pernah digosipin? Wah, ini baru rame. Saya ditanya, apakah Pak Berni suka digosipin? Banyak. Sering sih. Pendeta itu paling jadi sasaran yang empuk untuk gosip. Ya, pendeta bajunya keren, bajunya mahal, keduniawian. Pendeta bajunya lusuh, kurang baik, doanya kurang manjur, makanya nggak diberkati. Pendeta kurus, seorang kurus kering, itu tidak menikmati berkatnya Tuhan. Pendeta terlalu gemuk, kedagingan, kata saya. Pendeta mobilnya keren, wah ini duitnya jemaat ini. Pendeta mobilnya mogok, waduh ini nggak ada blessingnya Tuhan ini. Jangan ikut pendeta. Pendeta khotbahnya panjang, kakean ngomong gitu. Pendeta khotbahnya pendek, kurang persiapan dari sana. Aduh, repotlah jadi pendeta. Gosip itu digosok-gosok semakin gosip. Di Exxon Miller dengarnya A, pindah ke BNC dengarnya B, pindah ke ICS dengarnya F, nyampe di Pendawa dengarnya Z, ke gereja dengarnya yang lain. Kok bisa ya? Pak ini pernah saya tadi sharing, saya pernah diisukan ditembak, saudara. Setiap 5 menit handphone saya bunyi, kering, ditelepon di SMS, saya dengar Pak Beni ditembak, saudara. Cek adoe, kata orang Surabaya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu ada tamu datang. Waktu khotbah konseling malam-malam, tamu kami dipukul pistol karena diambil handphonenya. Saya bawa ke Metodis, dijahit 12 kali, akhirnya keluar malam itu juga. Kok bisa keluarnya saya yang kena tembak, saudara? Itulah gosip, digosok semakin sing. Saya belajar bersama dengan saudara di tahun P-Alep ini, di tempat ini tidak ada yang gosip, karena kita percaya keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang menguatkan, yang memberikan keteduhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ada. Amin. Bayangkan di dunia ini kalau nggak ada gosip, Bapak Ibu Saudara, semuanya pasti ciamik. Oke. Nah, tapi media itu ngomong begini, saudara. A bad news is a good news, tetapi good news is a bad news. Itu kata wartawan, saudara. Saudara, karena kalau kita mendengar berita-berita yang buruk, contoh nih, yang dulu kita dengar, tadi saya bilang, ada yang meninggal kena sianida, ya betul ya, diracun sianida di Starbucks ya, lupa salah, gitu lah. Itu beritanya luar biasa, orang nanti kan bad news kan, tapi jadi good news, yang lihat banyak ratingnya. Atau contoh nih, perampokan bank, polisi dan bank tembak-menembak, wah itu seru, langsung masuk liputan 6, Kompas, CNN semua, jadi viral kemana-mana. Karena apa? Bad news itu a good news untuk media. Tetapi contoh, Jokowi meresmikan jembatan, itu kan good news. Jembatan kan dibangun sehingga kecamatannya nyambung, kota nyambung. Gak ada yang lihat, gak ada. Karena apa? A good news, gak ada yang lihat. Makanya saudara, kalau kita dengar berita baik, kenapa kok bisa viral cepat? Karena dunia sosial media selalu suka mencari berita yang bombastis, berita yang belum tentu benar. Dan survei membuktikan 60% berita yang kita dengar lewat sosial media dan news itu tidak benar. Kayak gini, saudara, saya pernah 3 kali masuk TV. Dan saya bilang sama istri saya masuk 3 kali di TV Philadelphia, TV Pennsylvania, 3-tiganya namaku keliru kabeh, saudara. Saya bilang, aduh, yang pertama namanya bukan Beni, namanya Bedi. Berikutnya namanya bukan Crispianto, sampai panggil Crispy.
Oh saudara-saudara, pernah saya dimasukkan TV. Waktu itu selamat dari tsunami Aceh. Waduh, saya bukan orang Aceh, tapi dia diaku orang Aceh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di tahun P-Alek ini. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata pujian, penyembahan, kata-kata positif, katakan amin. Kami pernah praktek loh saudara. Ada dulu seorang hamba Tuhan tinggal dengan saya. Dia ngajarin anaknya. Karena anaknya itu selalu ngomong yang gak baik, ngomong yang gak baik. Adiknya dikata-katain, adiknya dikata-katain. Bapak Ibu Saudara, kita ambil peragaan ini. Ada 2 mangkok atau bahasa Surabaya cepuk. Saya nggak tahu bahasa Indonesia itu apa ya. Kontainer kecil ditaruh beras. Kanan sama kiri ditaruh saudara. Kiri kanan jarak 1 meter. Tetapi beras yang bagian kanan dikatakan, kamu beras jelek, kamu beras gak enak, kamu beras yang gak bagus. Besoknya datang lagi, kamu beras yang gak enak, kamu beras yang gak enak, gak bisa dimakan. Besoknya dikatakan, Bapak Ibu, kita uji coba, eksperimen, cuma selama 2 minggu. Apa yang terjadi? Beras yang dikata-katain ini akhirnya jadi hitam. Benar, jadi hitam. Tetapi beras yang kiri itu nggak berubah apa-apa, tetap putih, saudara. Bisa bayangkan kalau kita ketemu anak kita, oh kamu anak bandel, kamu anak tidak baik, kamu anak durhaka, kamu. Waduh, saudara. Setiap pagi, siang, sore, setiap hari kita perkatakan yang negatif kepada anak kita. Bisa bayangkan, saudara. Kira-kira anak itu jadi apa? Halo? Kamu memang suami, kamu istri. Waduh saudara, mari kita belajar bersama-sama. Walaupun anak kita nakal, mungkin walaupun pasangan kita berbuat salah, mungkin walaupun pasangan kita belum sempurna, mari kita katakan dalam nama Yesus, anakku anak yang diurapi, anakku anak yang baik, suamiku suami yang the best, keluargaku keluarga yang the best. Sebab apa yang kau katakan melalui mulutmu, Tuhan akan mendengarnya dan akan menjadi kenyataan. Keluarga kita, keluarga ini berkati, katakan amin. Setiap hari waktu kami berdoa untuk green card-nya, saya berdoa green card-nya di-approve, green card-nya di-approve, green card-nya di-approve. Dan puji Tuhan, jadilah sesuai dengan iman kita. Saudara pilih yang mana? Mau kata-kata negatif jadi negatif, atau kata-kata positif jadi positif. Ingat, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Lebih baik kita mengatakan yang positif. Yang setuju katakan amin. Tiap pagi katakan imigrasiku di-approve. Tiap pagi katakan aku diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku percaya anak cucuku luar biasa diberkati. Maka Tuhan mendengar, Tuhan menangkapnya dan melakukan. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari penuhi mulut kita dengan ucapan syukur. Bersyukur senantiasa. Dikasih gaji 500 seminggu bersyukur. Puji Tuhan. Dikasih gaji 1000 seminggu bersyukur. Di stay home bersyukur. Kok tambah lemes ini? Tuhan mengajari kita untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Bukan berarti kalau kita bangkrut terus berdoa, Tuhan terima kasih aku bangkrut, aku gak bisa bayar, aku kena kanker. Enggak gitu saudara. Tuhan ngajarin saya begini, bersyukur dalam segala keadaan begini. Contoh nih, kalau saudara di lay off dari pabrik A, saudara di lay off, saudara tetap bersyukur. Tuhan aku bersyukur. Kalau di pabrik A aku di lay off, Tuhan sudah menyediakan pabrik B, pabrik C yang lebih baik lagi, gajinya double dalam nama Yesus. Karena aku tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Katakan amin. Itu yang saya percaya, Bapak Ibu Saudara. Terjadi kan, Cik? Ya. Jadi kalau ada satu pintu yang tertutup, haleluya. Amin. I think as amen, brother. Jadi kalau ada satu pintu yang tertutup, jangan sedih dulu. Jangan-jangan Tuhan memberikan pintu yang terbuka bagi kita, yang lain yang jauh lebih baik. Jangan cepat salahkan Tuhan. Jangan cepat protes sama Tuhan. Jangan cepat komplain sama Tuhan. Aku demo Tuhan, demo. Kalau kau
engkau nggak bisa tolong aku, turun dari surga Tuhan, aku ganti yang naik ke surga, katanya dia ngomong begitu. Dengan ngaco ngawur. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak waktu pintu tertutup, justru pintu itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Dan banyak hari-hari ini, maaf, ini saya sharing, banyak hari-hari ini orang yang percaya mintanya drive thru, mintanya cepat, mintanya ekspres. Tetapi survei membuktikan, saudara, justru di jalan tol di Indonesia banyaklah terjadi kecelakaan. Kenapa? Di jalan tol orang bisa lurus dan ngantuk, Bapak Ibu Saudara. Saya mau beritahu, jalan yang lurus, jalan yang lempeng, jalan yang enak, jalan yang drive-thru, jalan yang instan, belum tentu dari Tuhan. Justru itu bahaya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang jalannya sulit, terkadang jalannya susah, terkadang jalannya berliku, tetapi ujungnya itu indah. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan itu jalan yang dari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang maunya gampang, sama maunya drive-thru. Saya tahu di Amerika everything drive-thru. McDonald ada drive-thru, Burger King ada drive-thru, Chick-fil-A ada, Amazon sehari ekspres nyampe. Tapi saya belajar bertahun-tahun ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang kita harus melewati lembah kekelaman, kadang kita harus melewati pergumulan, kadang kita harus melewati hari-hari yang sulit. Asalkan mulut kita penuh dengan ucapan syukur dan tetap percaya, memuji dan menyembah Tuhan. He had made everything beautiful in His time. Tuhan membuat segala sesuatu indah atau ciamik pada waktunya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya boleh ceritanya, nah mungkin minggu lalu ada yang nggak datang, saya cerita lagi nggak apa-apa. Waktu kita masukin green card untuk aplikasi liang, lawyer ngomong begini, paling 1,3 tahun, 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 5 bulan udah keluar. Wah susah, kita senang masukin. Wah berarti nanti bisa pulang sih. Nah terus saya bilang apa? Sekolah Alkitab, sekolah jadi pendeta. Wah saya nganterin. Tahun pertama berat bagi dia. Dia mau keluar, nggak mau sekolah lagi. Pemilihan presiden, ganti presidennya sudah. Begitu ganti presiden, semua prosesnya diganti, dirombak semua. Dan dari 1,5 bulan, 1,5 tahun bisa menjadi 3 tahun. Wow, dia setiap hari, Lia setiap hari berdoa, Tuhan, green cardku di-approve, nggak dijawab-jawab itu sudah. Sampai satu saat dia lulus sekolah. Begitu dia lulus sekolah Alkitab, bulan depannya green card-nya baru di-approve. Dan bulan depannya dia ikut ujian pendeta. Dan bulan depannya bisa dikasih bonus pulang Indonesia. Segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Dan saya ngomong sama dia, coba kalau kamu berdoa green kamu di-approve 2 tahun yang lalu, pasti nggak sekolah Alkitab, pasti nggak mau jadi pendeta, pasti nggak mau melayani Tuhan karena pinginnya exit cepat gitu selesai. Saya juga pernah ngalamin yang seperti itu. 3 hari saya doa di 17 sama mall. Saya doa puasa. Tuhan, gedung ini jadi milik kita. NWC punya gedung ini, NWC punya gedung. Saya doakan New Market dulu di 17 saya mau. Kita fundraising, kita nangis orang. 2 hari sebelum tanda tangan serah terima gedung yang milik, yang punya milik ngomong cancel, gak jadi. Wah saya nangis bombay saudara. Saya cuma doa, nangis, Tuhan gimana ini? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ceritanya. Tapi Tuhan sebulan setelah itu, 2 bulan, 3 bulan setelah itu, kita menemukan gedung ini, Paradise Garden. Bapak Ibu Saudara, selisihnya cuma 20.000 harganya. Tetapi gedungnya 3 kali lipat lebih besar. Dan ada apartemennya di atas bisa tinggal. Sehingga kita nggak perlu beli rumah misi lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Paulus dan Silas harus dimasukkan penjara di Filipi. Dia dirantai, dia ditekan, dia ada di bawah tanah. Dia nggak komplain, dia nggak nangis sama Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, aku ini nginjil, kok malah di penjara? Aku ini memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, kok malah dianiaya? Kok susah hidupku, Tuhan, kok begini? Enggak saudara, Paulus dan Silas tidak komplain sama Tuhan. Justru mereka memuji, menyembah Tuhan. Dia bersyukur, Bapak Ibu Saudara.
Teman saya punya joke guyonan. Mungkin Paulus dan Silas itu orang-orang kayak GKI, GKJ nyanyinya hormat bagi Allah Bapa. Pernah dengar lagu itu? Paulus nyanyi suara 1, Silas nyanyi suara 2, mereka duet di tengah malam di rantai penjara. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Wah, mereka nyanyi di tengah keadaan setia tetap bersyukur. Surga lihat malaikat Tuhan geleng-geleng kepala. Waduh, orang-orang ini dirantai di penjara tetap bersyukur. Maka Tuhan ngomong, malaikat kat turun ke bawah. Paulus suara 1, Silas suara 2, malaikat yang 1 suara 3. Malaikat ikut nyanyi, gempar saudara. Penjara Filipi goncang dan akhirnya revival besar terjadi, mujizat terjadi karena ada orang-orang yang bersyukur. Hari ini saya gak khotbah yang muluk-muluk. Apa yang kau hadapi? Apa yang kau alami? Bersyukur. Gaji kurang, bersyukur. Belum naik gaji, bersyukur. Gaji belum dianterin, gaji kesingsal, ketelesut, saya dengar ejen-ejen curhat. Aduh Pak, jam 2 malam ditelepon. Gajiku kurang $5, gimana ini? Kok jam 2 malam tuh Pak? Gitu. Dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita dalam keadaan apapun belajar bersyukur. Karena apa? Cik, masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Satu kalau pulang ke desa, kadang lihat gaji di daerah Jember, Lumajang, Purwokerto sebulan minimum gaji mereka 1.800.000 sebulan. Itu berarti cuma $150. Itu gajinya ibu bapak di sini sehari. Tapi saya bersyukur ada beberapa mereka yang tetap bisa hidup, bahkan aktif melayani bersekutu di gereja. Kalau gaji kita ada tadi ngomong seminggu 900, seminggu 1000, puji Tuhan. Yuk, kita harus tetap terus mengucap syukur. Berarti Tuhan masih mau memberkati kita. Dan mari kita gunakan waktu-waktu seperti ini hari Minggu untuk beribadah. Karena Dia sangat begitu baik menjaga, melindungi hidup kita. Saya kasih tahu ya, kalau ngomong kurang terus. Kalau saudara lihat ke atas, kurang terus. Kalau saudara lihat rumputnya tetangga akan lebih hijau terus dan kurang. Saya masih ingat ada jemaat, Pak, saya itu kalau dapat 500 sebulan cukup Pak. Doain Pak, begitu udah dapat 500, Pak kalau boleh 800 sebulan Pak. Doain Pak, doain. Pak kalau boleh 1.000 sebulan, 2.000 sebulan, 3.000. Saya ngomong, kapan cukupnya kok? Kapan? Begitu dapat gaji baik, beli mobil yang lebih baik lagi. Begitu dapat beli rumah yang lebih baik, rumah yang akan dijual, mobil yang akan dijual terus. Akhirnya gak pernah punya kesempatan untuk beribadah karena kerja. Karena apa? Kurang dan kurang terus, gak pernah cukup dan bersyukur. Saya percaya di sini semua kita mau bersyukur buat semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Sama mau bersyukur. Amin. Ini sepertinya khotbahnya berat ini. Haleluya. Pak pinginnya banyak sampai kapan banyak kok nggak akan cukup, susah. Bapak Ibu Saudara, semua yang kita dapatkan di dunia tidak kita bisa bawa ke surga, saudara. Semuanya kita akan tinggalkan di dunia ini. Kita mau kejar apa? Yuk, kita kejar senangkan hatinya Tuhan. Katakan amin. Yang penting pas. Pingin mobil, pas ada. Pingin punya rumah, pas ada. Pingin pulang Indonesia, pas ada. Pingin makan poha,
pas ada. Semua pas ya, nyekolakan anak pas, semua cukup. Katakan amin. Semuanya cukup. Katakan amin. Kok diam semua nih, bingung ya. Salah khotbah saya ini. Oke. Tapi saudara percayalah, orang yang bersyukur Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Contoh nih Cik Mimi atau Cik Shirley, kalau saudara ditraktir dikasih, gak pernah ngomong kamu siap. Udah, mungkin kemarin lupa, Cik Mimi kasih lagi, gak ngomong kamu siap lagi, ngomong Mi kurang Mi, dikasih lagi sama Cik Mimi, gak ngomong kamu siap, malah gak enak ini Mi. Kira-kira yang kemarin dikasih lagi gak? Enggak. Abok aja katanya. Saudara ketawa, tapi Tuhan lihat loh dari surga. Berapa banyak kita diberkati, dikasih kesehatan, dikasih gaji, dikasih kemurahan Tuhan, tetapi kita nggak pernah ngomong kamsia sama Tuhan. Ibadah aja lupa, berdoa aja lupa, bersyukur saja lupa. Tuhan geleng-geleng kepala. Bukankah anakku, aku sudah memberikan yang terbaik bagimu, aku sudah mencukupi kebutuhanmu, aku sudah menyembuhkan sakitmu, aku sudah mengurapi, menyelamatkan engkau, meng-approve imigrasimu. Bapak, Ibu, Saudara, yuk kita sadar, hidup ini anugerah dari Tuhan, hidup ini pemberian dari Tuhan. Kalau kita merasa kurang-kurang terus, dan nanti kita lupa bersyukur bahwa masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Dan kalau kita bisa ada di tempat ini, yuk kita suka memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Yang mau bersyukur, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ngasih. Jangan sampai kita lupa berterima kasih loh sama Tuhan. Jangan sampai kita lupa berterima kasih buat berkatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang bersyukur Tuhan akan memberikan perkara yang lebih dahsyat lagi. Terakhir, mulut. P-A-L-F. Apa artinya? Ayat yang nomor 4 bro, nomor 4. Next, lanjut. Saya khotbah tanpa lanjut terus. Oh, ya nomor 4, Ci. Lanjut. Nah, nomor 4. Yuk kita baca sama-sama. The first letter of the Hebrew alphabet is called Aleph. Pronounced Aleph. Aleph has not sound of its own, but usually has a vowel associated with it, silent. Ayat 19, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang yang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Marah. Pengertian rohaninya kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan mau kita apa? Kontrol lidah. Banyak apa? Diam. Berbicara dengan apa? Tepat dan benar. Tidak sembarangan apa? Bicara. Hati-hati loh saudara. Apapun yang kita katakan harus kita boleh mengkontrol. Kata-kata yang gak baik, kata-kata yang emosi. Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan waktu kita emosi, kata-kata kita 99% itu salah. Waktu kita emosi, 99% keputusan kita salah. Karena akal sehat kita off, berhenti bekerja. Dan yang ada cuma emosi yang meledak-ledak. Di sini tidak ada. Di kutub utara rasanya banyak sekali. Amin. Di sini semua kita bisa mengontrol hidup kita dan kata-kata kita. Katakan amin. Kalau anak kita marah, kalau pasangan kita marah, kalau teman kita kerja, mari kita belajar yang menjadi membawa damai. Itu filosofinya Menonet. Matius pasal 5:9. Anak-anak Tuhan itu membawa damai, membawa kesejukan. Jadi kalau ada yang marah, jangan ikut ganti marah. Katakan amin. Katakan amin. Kalau suami lagi nggak benar, doain aja. Jangan digambarin, saudara. Nggak selesai. Yuk kita belajar berusaha. Saya cerita, Jesslyn ini lagi suka gambar, lukis. Sabtu online, dikasih kertas dilukis. Semua dilukis.
Kalian saking semangatnya lukis, waktu saya ke dapur ke bawah, tembok kita semua dilukis sama dia, saudara, ditulisin. Ya kalau lukisannya bagus, dicorekin, saudara, kita nggak bisa hapus. Minggu lalu dia baleni lagi, saudara, dia kasih lagi jadi lukisan yang kedua, lukisan yang ketiga. Saya tahu ya sudahlah, nanti cari cat putih aja, dicat. Masa mau ngamuk-ngamuk? Lagi semangat, lagi lukis, saudara. Itulah yang menjadi pergumulan kita di saat kita menghadapi seperti itu. Bagaimana mulut kita diam, marah, atau emosi. Tuhan mau kita mengontrol lidah kita supaya keluar dari mulut kita cuma kata-kata positif, kata-kata yang membangun. Karena Alef itu gambarannya mulut. Bapak Ibu Saudara, ini pesan Tuhan. Jujur, saya dapatkan ini tidak gampang. Saya berdoa, saya sharing, saya belajar. Hati-hati. Di tahun ini mulut kita membuat kita diberkati atau tidak diberkati. Mari kita berkata-kata positif. Mari kita bersyukur. Yang ketiga, kita harus mengontrol mulut kita untuk selalu berkata-kata yang tepat dan benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan menyembah Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian. Yang nyanyi kita, haleluya. Anak-anak sudah turun, tanda. Mulutku penuh dengan pujian. Jadi saya sing. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh yes kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sometimes I make a mistake too. I spoke wrong word. I spoke wrong languages. But today God spoke to us through His word. That we have to be careful with our mouth. We have to be careful what we say. Because death and life is in our tongues. When we speak a negative thing for our children, for our family, for our future, it will be done according to your faith, brother and sister. Speak the truth. Speak a positive things. Speak encouraging word. Speak a blessing. Yang kata-katakan yang positif untuk keluarga kita, anak-anak kita. And believe, percaya, God will answer our prayer. God will answer our faith. Tuhan akan menjawab iman kita. Katakan amin. Jangan pernah katakan yang negatif. Stop berkata yang negatif. Stop berkata yang tidak membangun. Untuk anak-anak kita, mereka anak-anak yang diberkati. Katakan amin. Mereka pasangan-pasangan anak keluarga kita, pasangan yang diberkati. We are blessed family. We are blessed family. They are blessed children. We have a great future in God. God is faithful in our life. Wow. Waktu kita katakan dengan iman, declare it, percaya. Jadilah sesuai dengan iman kita. Saya merasakan ada iman yang luar biasa ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mulutku penuh
Biarlah berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Sungguh Tuhan, kami berkata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau berkata berkat untuk keluarga kami. Kami mau berkata mujizat untuk keluarga kami. Kami mau berkata kesembuhan buat hidup kami. Terima kasih. Kami percaya hidup dan mati kami dikuasai oleh lidah. Dan biarlah lidah dan mulut kami mengatakan kebenaran firman Tuhan. Berbicara terus di hati kami. Biarlah Alpe Alet ini menjadi terobosan dalam hidup kami. Mulut kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus yang sudah berkati Tuhan bersama-sama katakan